Teman-teman pernah kepikiran nggak? Kenapa ada banyak orang bisa jadi kaya tanpa usaha dan kerja keras yang banyak? Dan kenapa banyak juga orang yang udah berusaha dan bekerja keras banting tulang siang dan malam, namun masih belum menghasilkan pendapatan yang cukup? Beberapa orang memiliki puluhan rumah mewah dan kendaraan mahal tanpa berusaha. Dan beberapa orang lain bahkan harus tinggal di kolong jembatan walaupun sudah bekerja keras mencari uang. Di episode-episode sebelumnya udah pernah dibahas dari segi penelitian dan statistik, kenapa hal ini bisa terjadi. Sekarang di episode ini, mari kita telusuri penyebab dari ketidaksetaraan ini dari sisi spiritual. Kalau kita perhatikan dari banyak sekali jenis manusia di dunia ini, dengan kondisinya yang berbeda-beda satu sama lain, maka bisa dibagi menjadi 4 golongan besar. Golongan pertama adalah golongan yang paling beruntung secara materi, tanpa bekerja tetap sejahtera. Manusia golongan satu ini cenderung nggak perlu bekerja keras atau malahan di beberapa kasus nggak perlu bekerja sama sekali. Tapi tetap saja berkelimpahan harta. Hidupnya tidak pernah kekurangan secara finansial. Biasanya orang-orang dari golongan pertama ini berasal dari kaum bangsawan atau aristokrat. Atau bisa juga keturunan konglomerat yang berpengaruh. Beberapa dari mereka nggak pernah susah dari lahir sampai akhir hidup. Seakan-akan uang selalu menghampiri dan memenuhi sebuah kebutuhannya. Golongan kedua adalah mereka yang harus bekerja keras dan menerima hasilnya dengan harta yang berlimpah. Golongan kedua ini masih bisa dibilang beruntung, karena walaupun mereka mungkin gak berasal dari keluarga kaya, atau mungkin kondisi pada saat mereka lahir dan masa muda tidak berkelimpahan, namun mereka bekerja keras. Biasanya mereka memulai dari bawah, dan karena kegigihannya diikuti dengan fokus, kreativitas, dan faktor-faktor lainnya, maka usaha atau karir mereka menanjak ke depannya, dan membuat mereka menjadi sukses dan kaya raya. Golongan ketiga adalah mereka yang harus bekerja keras dan menerima hasilnya secukupnya. Mungkin bisa dibilang paling banyak manusia berada dalam kategori ini. Walaupun sudah bekerja keras pantang menyerah, hasil yang didapatkan mungkin tidak luar biasa, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan primer sehari-hari. Makan 3 kali sehari tercukupi. Keuangan cukup untuk menyicil rumah sederhana, memberi pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan primer lainnya. Golongan keempat adalah mereka yang walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin, masih serba kekurangan. Yang sangat mengejutkan adalah sebagian besar populasi dunia sebenarnya berada dalam golongan ini. Menurut data tahun 2019, 66% populasi dunia berpenghasilan di bawah $10 atau Rp150.000 per hari. Dan 10% populasi dunia berpenghasilan di bawah $2,15 atau Rp32.000 per hari, dan masuk golongan extreme poverty atau kemiskinan ekstrim. Apabila kita berusaha rumuskan secara logika mengapa keberuntungan setiap manusia sangat berbeda satu sama lain, ya mungkin dalam sisi ilmu pengetahuan bisa kita simpulkan garis besarnya kenapa beberapa orang lebih beruntung daripada yang lainnya. Namun tetap saja ya, kesimpulan secara sains ini bersifat general atau garis besar. Pada kenyataannya sebenarnya banyak sekali faktor-faktor eksternal yang tidak bisa atau belum bisa dijelaskan secara logis. Seperti misalnya sakit keras mendadak, bencana alam, kecelakaan mendadak. Banyak sekali kebetulan-kebetulan ini. Kesemua hal-hal di atas tidak dapat dihindari, bahkan oleh kepandaian manusia itu sendiri. Pertanyaannya, mengapa ada orang-orang tertentu yang menerima segala kejadian buruk? Dan mengapa ada orang-orang yang lainnya yang menerima semua keberuntungan? Apakah alam semesta memberikan kemujuran atau kesialan ke setiap orang secara random atau acak? Di episode ini, kita tidak akan bahas penyebab dari perbedaan keberuntungan antar manusia. Namun, mari kita bahas lebih mendalam mengenai bagaimana keberuntungan itu dapat ditingkatkan dari sisi spiritual. Seorang mahaguru spiritual menjelaskan hukum alam semesta itu adalah hukum keseimbangan. Yang berarti, hukum memberi dan menerima itu bersifat baku dan universal. Di mana apabila kita mau menerima, kita perlu mau memberi terlebih dahulu. Dan sebaliknya, yang tidak mau memberi, tidak dapat menerima. Mari kita bayangkan keberuntungan kita itu sebagai wadah air, sedangkan harta sebagai airnya. Apabila kita masuk ke golongan satu yang paling beruntung,
Wadah kita bagaikan batap atau bajan mandi yang sangat besar dan kuat. Apabila kita golongan 2, wadah kita seperti bejana yang cukup besar, namun tidak sebesar dan sekuat wadah golongan pertama. Apabila kita golongan ketiga, wadah kita seperti mangkok porselen yang tidak sebesar dan sekuat wadah golongan pertama dan kedua. Dan apabila kita golongan keempat, wadah kita seperti gelas kecil yang sudah retak. Walaupun sudah diisi dengan air yang tidak begitu banyak, tapi tetap perlahan-lahan merembes keluar. Agar kita dapat menerima dan mengumpulkan lebih banyak air ke wadah kita, pertama-tama kita harus membiasakan dulu memberi dengan tulus. Nah, pemberian tulus ini nggak perlu selalu dalam bentuk donasi uang ya. Pemberian ini bisa berupa bantuan tenaga atau tindakan untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Terutama untuk golongan 3 dan 4 yang masih terbatas dalam soal keuangan dan keberuntungan. Akan sangat baik apabila mereka bisa membiasakan diri untuk membantu sesama dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Besarnya pahala yang akan diterima bukan dari kuantitas uang atau tenaga yang dikerahkan, tetapi dari kesungguhan hati dan niat kita. Jadi apabila kita sudah terbiasa untuk membantu sesama secara konsisten, perlahan-lahan kita akan mengembangkan ulas asih kita. Dan perlahan-lahan wadah air kita akan berkembang menjadi lebih besar dan kuat, sehingga kedepannya dapat menampung lebih banyak air, sehingga kedepannya akan hilang retaknya dan lebih kuat. Apabila kita benar-benar dalam keadaan nggak bisa membantu orang lain, baik dari segi materi maupun dari tenaga dan tindakan, seperti misalnya untuk para penyandang disabilitas atau mereka yang sedang sakit keras berkepanjangan, setidaknya dapat diusahakan untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan dosa atau karma buruk. Dalam situasi ini, doa menjadi sangat penting untuk membantu memperbaiki nasib. Untuk kita yang masih fit dan kuat bekerja keras dalam karir atau usaha kita, selain fokus dalam bekerja, jangan lupa juga untuk menyisihkan waktu untuk membantu sesama, untuk menciptakan karma baik untuk mengembangkan wadah air kita. Usahakan untuk tidak melakukan hal-hal negatif yang dapat menimbulkan dosa dan karma buruk. Karena apabila sudah menjadi kebiasaan, perilaku-perilaku negatif malah dapat merusak wadah air kita. Dengan kita membantu sesama, kita membantu bagian dari alam semesta. Sehingga alam semesta akan berbalik membantu kita di masa depan, pada saat waktu pembalasannya tiba. Sebaliknya dengan kita melakukan tindakan-tindakan yang merugikan sesama, sebenarnya kita juga merusak bagian dari alam semesta, sehingga alam pun akan berbalik memberikan kita lebih banyak cobaan di masa depan, pada saat waktu pembalasannya tiba. Hukum alam ini tidak hanya berlaku dalam sisi harta dan materi, namun juga berlaku secara universal dalam kesehatan, keharmonisan antar sesama, keselamatan, dan semua faktor kehidupan kita. Maka teman-teman, biasakanlah diri Anda meluangkan setengah waktu Anda bekerja keras, dan setengah lagi waktu untuk berbuat baik dan membantu sesama. Dengan kedua kebiasaan positif ini, maka sukses akan datang pada waktunya, menghampirimu. Salam bahagia dan sejahtera dari alam dan jiwa.